untuk sesi ini nanti dimulai pada pukul 13:15 sampai dengan 14:15 selama 1 jam begitu. Sambil menunggu peserta webinar ini, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu saja, terutama dengan Patun. Patun, Mangga, Pak. nanti mengenai materi yang akan dibawakan, materi yang nanti akan dibawakan oleh Bapak itu lebih seperti apa, Pak? Untuk anak-anak ini kan bukan cuma anak multimedia ya, juga ada anak dari TKJ, dari jurusan TKJ dan juga TJA. Nanti seperti apa, Pak? Ya, Your internet connection is unstable. Unstable ya? Apakah suara saya bisa didengar? Apa tuh? Terdengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertama mungkin perkenalkan, nama saya Tunriano. Saya pengajar di program studi multimedia. Mungkin ada, kalau yang di multimedia udah kenal mungkin ya, tapi saya nggak ngajar di kelas 10 juga kemarin. Jadi nama saya Tunriano, bisa panggil Pak Tun. Saya ngajar fotografi, simulasi digital, sama animasi di kelas 11. Kemudian terkait tadi pertanyaan Pak Aep, materi apa yang akan dibawakan. Jadi rencananya kalau satu pertemuan kayaknya nggak seru ya. Jadi semalam saya coba bikin, mungkin nanti ada 4 seri. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar fotografi dulu. Kemudian di minggu-minggu berikutnya akan membahas tentang teknik pencahayaan, kemudian membahas tentang komposisi dan teknik fotografi, nanti terakhir membahas tentang bisnis fotografi itu seperti apa sih gitu. Itu mungkin Pak. Ya, berarti nanti ada 4 pertemuan ya Pak untuk materi fotografi ini. Insya Allah Pak, kalau misalkan sesuai dengan rencana kita, rencananya ada 4 pertemuan. Jadi memang luar biasa sekali Pak Tun ya. Ini kesempatan buat kita semua, terutama anak-anak, bisa belajar materi atau bidang yang baru selain materi kejuruan yang mereka dapatkan di SMK ini. Tentunya materi fotografi ini akan sangat berguna sekali ya Pak, terutama bagi anak-anak yang memang minatnya di fotografi, tapi kemudian mereka belajar di jurusan yang lain, begitu ya Pak. Karena saya lihat nih, anak-anak begitu ya, selain jurusan multimedia, banyak di antara mereka yang memang berbakat di fotografi ataupun di videografi, begitu Pak. Ya, ini jadi jadi momen yang bagus lah buat mereka untuk menambah pengetahuan, wawasan mereka begitu ya Pak, terkait dengan bidang yang mereka minati, yaitu fotografi ini. Kesulitannya apa Pak? Ada tidak kesulitan atau kendala yang mungkin nanti akan anak-anak hadapi begitu saat praktek misalnya? Sebenarnya pertama kalau fotografi itu nggak bisa dikotak-kotakan bahwa itu milik multimedia, milik TKJ atau milik TJA, ya itu mah fotografi mah semua orang berhak untuk belajar fotografi gitu. Kemudian terkait kesulitan sih sebenarnya kalau kitanya mau belajar gitu ya, intinya belajar. Banyak sih contoh-contoh yang tadinya dia nggak bisa, kemudian dia belajar dan jadi bisa gitu. Sebenarnya kesulitan itu biasanya munculnya dari rasa malas aja. Gitu Pak Aep. Jadi kalau kita ikuti dari basicnya, kemudian mulai tahu teknik-tekniknya, pencahayaan segala macam, insya Allah itu mudah sih sebenarnya kalau fotografi. Gitu Pak. Jadi, ya. Saya mungkin boleh nampilin beberapa contoh-contoh. Oh, ya silakan Pak, boleh silakan. Biar ada gambaran kayak gimana sih fotografi itu ya, gitu. Ini juga karya siswa. Sebentar saya coba share screen.
Pagi. Mantap, Pak. Nah, ini ada karya-karya siswa. Jadi dulu pertama belajar fotografi itu dipancing untuk coba foto sesuatu gimana supaya si foto itu tuh intinya ketika orang lihat ya, kok bagus ya, oh keren gitu, kok bisa gitu kan, jadi membuat penasaran gitu. Ini ada teknik-teknik ini terkait dengan komposisi, ini terkait dengan teknik juga di belakangnya blur kayak tadi. Nah, mungkin itu bentar ya, ini ada suara yang masuk. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu tadi beberapa. Nanti mungkin di akhir pertemuan ini kita coba, ya kalian mencoba gitu membuat foto dengan beberapa kata kunci dari saya gitu. Kemudian nanti di pertemuan terakhir kalian buat lagi dengan kata kunci yang sama. Apakah ada perbedaan kualitas atau enggak gitu. Itu aja sih untuk ngukurnya. Gimana? Selanjutnya gimana ini Pak? Ya Pak, luar biasa tadi. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran. Oh iya. Jadi tadi luar biasa sekali hasil karya anak-anak tadi ya Pak, sebagian besar ya? Iya, semuanya karya anak-anak. Ya, tadi saya lihat memang sudah menggunakan teknik-teknik yang luar biasa lah ya. Kalau saya ambil foto sendiri kan biasanya saya edit-edit secara manual begitu ya, tapi memang anak-anak ini pastinya mereka sudah memiliki strategi sendiri ya ketika membuat foto-foto mereka begitu, kemudian pengeditan dan dan seterusnya begitu Pak. Ya harapan saya anak-anak juga nanti bisa mendapatkan keterampilan yang sama begitu. Jadi nanti ketika memang diposting di media sosial mereka, misalnya di Instagram, hasil karya mereka itu bagus gitu, bisa menarik perhatian dari follower mereka juga begitu untuk follow mereka begitu. Di jam saya sekarang sudah jam 1:18. Mungkin kita masuk saja ke materi ya Pak Tun ya. Siap. Di sini juga saya lihat sudah ada 83 orang peserta ya yang sudah bergabung dengan Zoom kita pada siang ini. Untuk mempersingkat waktu, mangga silakan kepada Pak Tun untuk memulai menjelaskan materi mengenai fotografi ini. Mangga silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eb atas waktunya. Jadi anak-anak pertama mungkin sebelum saya share itu mungkin poinnya gini, kalau di proses kreatif ya, intinya tuh ada 3 poin yang perlu kita pahamin. Pertama itu kita harus menguasai teknologi, kedua kita menguasai seni, dan satu lagi kita menguasai bisnis gitu. Karena ujung-ujungnya apa yang kita buat nanti kan ya untuk dijual gitu. Sayang kalau misalkan kita hanya sekedar hobi saja tapi nggak bisa
memasarkan apa yang kita produksi gitu. Malah rugi, entah dia rugi bahan baku, rugi waktu gitu. Ya itu mungkin pertama pembukaan, nanti selanjutnya kita akan mulai materi. Siap. Nah, di seri 1, di pertemuan pertama ini mungkin ya, kita coba membahas tentang dasar-dasar fotografi. Fotografi itu teh apa sih? Gitu. Makhluk apa fotografi itu gitu. Jadi tadi sudah saya perkenalkan, nama saya Tunriano, saya pengajar di Prodi Multimedia. Ini kontak saya 08124 750 7629. IG saya @tunriano, terus saya suka nulis-nulis juga terkait materi multimedia itu ada di bisa diakses di tunriano13.blogspot.com. Banyak materi multimedia di situ. Kalau misalkan nanti di sesudah pertemuan ini ada yang ingin lebih tahu lebih dalam, ingin praktik segala macam, bisa langsung aja kontak saya ya. Next. Nah, ada beberapa topik bahasan mungkin sejam ke depan. Pertama itu apa sih fotografi itu? Kemudian prinsip kerja kamera, prinsip kerja kamera, kemudian alat bantu dan perawatan fotografi, kemudian kategori umum objek dalam fotografi. Jadi objek apa saja sih yang bisa dijadikan dijadikan sebuah foto. Kemudian sekilas komposisi dalam fotografi, terakhir segitiga exposure. Ini penting, segitiga exposure untuk nanti nyambung ke materi teknik pencahayaan. Nah, jadi fotografi itu terdiri dari dua kata. Pertama fotos. Fotos itu artinya cahaya. Grafos artinya melukis. Jadi fotografi secara harfiah itu bisa diartikan kita melukis atau menulis. Melukis atau menulis dengan cahaya. Jadi kuncinya cahaya gitu. Ketika nggak ada cahaya maka kita nggak bisa melakukan suatu proses fotografi. Nah ini contoh di sebelah kanan, ini ada cahaya yang melingkari siswa gitu. Jadi kalau nggak ada cahaya mungkin ya gelap gitu kan hasilnya, intinya itu. Tapi kita bisa ngatur cahayanya mau seperti apa sih. Nah itu yang serunya di fotografi itu, dari arah mana cahayanya segala macam. Jadi kunci utamanya cahaya gitu. Nah, tentunya kalau misalnya kita menggambar gitu ya, menggambar, melukis, medianya tuh kan bisa krayon, spidol, atau misalkan cat minyak. Kalau di fotografi itu kita melukisnya itu menggunakan satu alat yang namanya kamera. Jadi kalau secara sederhana itu si cahayanya itu masuk ke dalam kamera dan kemudian direkam oleh sensor yang ada di kamera atau film yang ada di kamera. Jadi sebenarnya sebuah benda itu sebenarnya nggak punya cahaya gitu. Tapi ketika ada sinar matahari contohnya atau sinar lampu, maka si cahaya yang menempa benda itu tuh akan memantulkan cahaya kembali. Nah, cahaya yang dipantulkan itu masuk ke dalam alat tadi, yaitu kamera gitu. Nah, selanjutnya prosesnya nanti yang terekam di dalam kamera itulah yang hasilnya kita kenal sebagai foto gitu. Nah, mengenai teknologi kamera sendiri sudah berkembang sangat pesat sekali gitu. Dulu awalnya tuh
kamera itu hanya dibikin dari kotak, kemudian ada lubang jarum. Nah, dari situ ada cahaya masuk dan dia udah bisa kayak merekam gambar gitu di dalam si kotak itu. Kemudian berkembang ada view kamera gitu. View kamera dia teknologinya mungkin masih manual. Kemudian ada twin lens kamera. Di sini ada dua lubang gitu. Jadi satu lubang untuk mengintip gambar apa yang mau difoto gitu ya. Satu lagi tempat masuknya cahaya gitu. Kemudian sekarang berkembang yang paling banyak digunakan tuh DSLR, kamera DSLR. Kemudian drone. Terus mungkin kita akrab sehari-hari itu misalkan menggunakan kamera handphone juga, itu kameranya udah sangat layak sebenarnya kalau misalkan digunakan untuk membuat sebuah foto yang bagus. Walaupun mungkin kalau untuk teknik-teknik tertentu di kamera handphone ya ada keterbatasan gitu dibanding kamera DSLR. Next. Nah, prinsip kerjanya seperti apa sih? Jadi sebelum situ, jadi pada dunia bisnis saat ini tuh banyak kamera yang digunakan tuh sudah menggunakan kamera digital gitu, bisa DSLR atau mirrorless. Kenapa mereka memilih itu? Karena apa? Alasan kebutuhan pekerjaan sekarang itu dituntut untuk selesai cepat dan bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita masih media penyimpannya itu menggunakan film, kayaknya itu akan butuh proses segala macam. Sedangkan kalau melalui digital kita masih bisa membuat stok yang banyak, kemudian setelah itu bisa melakukan proses pasca foto gitu, misalkan melakukan editing, retouching segala macam, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih cepat gitu. Ini contoh yang tadi mungkin di awal saya sedikit ceritakan itu. Jadi ketika cahaya masuk ke dalam kamera, di sini tuh ada ini salah nulis, harusnya refleks pakai X, nggak apa-apa. Dipantulkan sehingga kita bisa melihat objek yang di lensa itu dari viewfinder gitu. Nah, kalau ini mirrorless biasanya dia nggak punya viewfinder ya. Jadi dia langsung ke layar yang menu di belakang itu ada LCD gitu. Jadi langsung dia nggak dipantulin kayak kamera DSLR. Nah, ini bagian-bagian dari kamera dan fungsinya. Jadi mungkin ada yang pernah menggunakan ini ya, kamera DSLR. Jadi pertama ada bagian depan, ada bagian belakang, ada bagian atas, sama ada bagian samping gitu. Ada bagian bawah juga sebenarnya. Di depan itu lensa, ada tombol untuk, jadi biasanya bisa di custom gitu. Oh, saya mau ganti lensa yang wide atau yang tele gitu. Ini ada tombol pelepas lensa. Kemudian DSLR itu biasanya ada flash bawaan atau flash built-in. Jadi udah tertanam di dalam kamera. Sudah tertanam di dalam kamera. Kemudian untuk membukanya bisa di bagian depan samping ini, kalau kita pijit, flashnya dia akan kebuka gitu. Flashnya akan kebuka. Tapi kalau kita pakai mode yang itu ada mode-modenya ya. Kalau kita menggunakan mode yang bukan manual, yang otomatis, biasanya kalau cahaya kurang itu otomatis nanti si flash built-in-nya itu kebuka gitu. Kemudian kalau dari tampak belakang, nah ini kita bisa melihat dari objek yang mau kita foto itu dari viewfinder namanya. Viewfinder, jadi diintip gitu. Dari komposisi yang enak itu seperti apa sih? Sudut yang enak itu melihatnya dari sini. Tapi bisa juga dari layar LCD, di sini bisa gitu. Kenapa bisa
kayak ini karena mungkin dalam satu pengambilan gambar kita nggak memungkinkan untuk misalkan melihat objek yang akan kita foto itu menggunakan viewfinder. Jadi biasanya menggunakan layar LCD. Kemudian ada tombol play untuk memainkan untuk melihat, maksudnya untuk melihat hasil foto. Ada tombol hapus untuk mendelete foto yang misalkan ini kurang bagus, hapus. Kemudian bagian atas, nah di sini ada pengatur fokus manual. Sebenarnya itu bagian dari lensa. Jadi kita lensa itu bisa diatur. Kita mau fokusnya tuh manual. Misalkan gelang yang di atasnya kita putar sampai mendapatkan titik yang pas atau titik fokus yang tepat, atau misalkan mau diotomatisasi oleh kamera gitu. Jadi ketika misalkan tombol shutternya kita tekan setengah, biasanya dia mencari objek yang mau dijadikan fokus yang mana itu secara otomatis gitu. Tombol main control dial ini biasanya untuk nyeting, bisa untuk nyeting di menu di sini gitu. Mau naikin ISO atau setting yang ada di situ bisa menggunakan. Nah, ini mode dial itu misalkan kita mau foto potret, dia udah diatur gitu sama si kameranya, emang khusus untuk membuat potret. Atau mode night, dia diatur ada beberapa yang di setting sama kamera, jadi kita hanya setting beberapa poin saja gitu. Kemudian ada tombol power off, on off di sini, misalkan dikatasin mati gitu, ke bawahin hidup. Setiap kamera sebenarnya beda-beda sih letak tombolnya, bisa aja di belakang atau di depan, tapi pada intinya fungsinya sama. Kemudian ini tampak samping sebelah kanan, biasanya untuk menyimpan atau menempatkan SD card. Gitu. Ada slotnya di dalam sini kalau dibuka. Ada slot-slot yang misalkan untuk memasukkan mic input mic eksternal, atau misalkan kita mau menyambungkan ke laptop menggunakan kabel HDMI atau USB seperti itu. Mungkin bagian-bagian kamera kurang lebih seperti itu. Kalau yang DMM kayaknya udah pernah belajar ini ya waktu kelas 10 ya. Nggak apa-apa kita ulang ya. Kita jalan dulu ya sampai habis materi. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham, bisa kita ada sesi tanya jawab. Next. Nah ini menarik nih. Jadi di kamera DSLR itu kita bisa mengganti lensa atau mengcustom gitu. Kalau secara umum berdasarkan sudut pandangnya lensa itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada lensa lebar, lensa wide. Itu ukurannya tuh lebih besar daripada 50 mili gitu. Jadi sudutnya di sini misalkan sudutnya misalkan ini 18 mm gitu. 100 derajat ya. Misalkan kita pakai lensa yang 18 mili, maka sudutnya itu jadi lebih lebar gitu. Jangkauannya lebih luas. Tapi kalau misalkan kita pakai lensa tele, itu biasanya lebih kecil dari 50 mili gitu. Misalnya saya pakai 18, ya lensa 18 tuh emang untuk tele jauh, jadi sudutnya sempit sehingga kita bisa mengambil gambar-gambar yang jaraknya jauh dari kita. Gitu. Kemudian ada satu lagi mungkin pernah dengar istilah focal length, ya. Jadi focal length itu jarak antara sensor kamera dengan elemen pada lensa. Jadi misalkan ini 50 mili itu apa Pak? 50 mili atau 35 mili atau nah itu jarak antara sensor dengan elemen yang ada di dalam lensa. Bukan jarak antara foto dengan objek, bukan itu. Tapi jarak antara sensor yang ada di dalam kamera dengan elemen yang ada di lensa.
Seperti itu. Nah, alat bantu yang apa ya, yang minimal biasanya banyak dibawa saat hunting itu, pertama tripod. Tripod kenapa perlu? Kadang tegarnya tangan juga tetap itu ada apa ya? Ada tremor, ada goncangan gitu. Nah, dengan alat bantu tripod ini kita bisa mengurangi goncangan itu gitu. Jadi si kamera tetap kokoh diam. Kemudian ada tas kamera. Tas kamera itu memang dikhususkan untuk menyimpan kamera gitu. Kalau misalkan kita bawa pakai tas biasa gitu, kemungkinan keguncang-guncang ada dan bisa merusak bagian dalam kamera atau bagian luarnya cepat rusak atau segala macam. Kemudian ada flash eksternal. Flash eksternal sebenarnya udah umum sih, banyak fotografer itu dia jarang menggunakan flash built-in atau flash yang tadi di awal saya sampaikan ada bawaan itu sudah tertanam gitu, flash built-in itu. Tapi kalau menggunakan flash eksternal kita kalau flash built-in ketika ngebuka itu arah cahaya udah pasti itu dari depan. Jadi untuk apa? Untuk membentuk satu dimensi pada objek itu agak sulit gitu. Pasti dia jadinya flat gitu. Misalkan foto wajah gitu. Kalau kita pakai built-in itu biasanya flat aja gitu, kanan kiri nggak ada dimensi gitu. Tapi kalau pakai flash eksternal kita bisa mengatur cahayanya, bisa diboncing ke atas, diboncing ke samping gitu. Jadi nanti akan membentuk dimensi. Misalkan cahayanya saya arahkan ke kanan untuk diboncing ke tembok misalkan, nanti yang bagian kanan wajah saya atau bagian kanan benda pasti akan lebih terang daripada bagian kiri. Nah, ini biasanya standarnya seperti ini sih. Kalau untuk alat bantu dan perawatan, alat bantu pemotretan. Nah, selanjutnya, nah ini yang kadang dilupain gitu, pakai tapi nggak pernah dirawat. Jadi ada blower, ada kuas halus, ada ini seperti bolpen bentuknya, tapi kalau dibuka tuh kuas gitu. Dia untuk membersihin bagian dalam. Kemudian ada cairan pembersih, tapi jangan sekali-sekali menyemprotkan cairan pembersih ini ke kamera gitu. Tapi semprotkan dulu ke kainnya, baru dari kain itu digelap ke lensanya gitu. Kenapa harus pakai kain khusus? Karena kalau pakai kain yang misalkan kain kemeja atau kain yang ada gitu aja bisa menggores lensa gitu. Lensa mahal dilap lap kemeja gitu. Padahal kan seratnya beda itu, seratnya agak kasar. Oke. Nah, ini kategori umum objek foto. Ya, jadi teknis tadi, mungkin yang di awal teknis tentang kamera. Sekarang kita coba objek-objek apa saja sih yang bisa dijadikan foto tuh. Ternyata banyak gitu. Bukan hanya selfie banget di wajah lagi gitu ya. Upload Instagram. Selfie, upload Instagram, ID, foto. Nah. Jadi banyak pilihan gitu yang bisa kita jadi yang pertama itu ada foto human atau foto manusia. Kategorinya bisa kita misalkan ada foto potret atau ada foto human interest. Kalau foto potret tuh yang ya standar lah. Contoh paling mudah mah pas foto itu ya. Itu maksudnya ke potret. Tapi kalau misalkan tujuannya sendiri foto potret itu untuk melihat karakter dari wajah orang yang difoto tersebut. Kayak ini kelihatan gitu lagi senyum. Coba kalau di fotonya dari jauh itu mungkin agak nggak kelihatan dia lagi senyum.
Jadi ekspresi, lebih ke ekspresi yang diperlihatkan gitu, kita menggunakan foto potret. Terus ada juga human interest. Jadi ini kayak udah jadi genre ya, untuk yang human interest itu banyak sekali fotografer memilih genre human interest karena ini menarik gitu. Jadi bagaimana dia memotret kehidupan manusia dengan alam lingkungannya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungannya seperti itu. Contoh di sini orang lagi lagi main-main, kemudian salah satu temennya menyemburkan air ke ke ayam. Ini nggak tahu ritual, nggak tahu apa ya, tapi keren gitu. Atau misalnya kita foto orang yang foto mang beca yang sedang kelelahan, kemudian tertidur di tempat becanya gitu kan, di atas becanya gitu karena kelelahan. Kemudian kita dapat momennya, itu juga menarik, foto petani. Itu maksudnya kayak human interest. Kemudian kategori selanjutnya yang masih human itu ada stage fotografi. Jadi fotografi panggung gitu. Jadi aktivitas gaya hidup manusia merupakan bagian dari budaya. Jadi dunia entertainment sekarang tuh udah maju sekali gitu. Jadi ada juga yang memang menghususkan dia itu spesialisasinya setiap ada acara event panggung misalnya gitu, acara atau event dia datang, dia foto, karena di situ biasanya kalau di panggung itu tata cahayanya itu sangat mendukung sekali untuk menghasilkan foto yang bagus gitu. Kalau misalkan, nah contohnya di sinilah, ini ada drama, kemudian foto ini kelihatan kalau bawah cahaya itu dari atas sehingga bagian bawahnya itu gelap, jadi kelihatan dimensinya. Kemudian yang disorot dari atas itu 2 orang, sedangkan yang 1 orang tidak disorot. Ini menarik sekali untuk set fotografi. Kemudian ada sport fotografi. Ya kita seringlah melihat, baca berita gitu ya, selalu disandingkan sebelum baca berita di atasnya selalu ada foto. Nah, itu sport fotografi. Itu juga butuh teknik kecermatan gitu, gimana supaya foto itu kayak ini nih, gimana supaya kelihatan bahwa si sepeda itu bergerak misalkan. Ini dikasih teknik, misalkan teknik blurring seperti itu. Kemudian gimana cara foto si Ronaldo yang lagi main bola gitu. Nah itu juga menarik. Jadi momen-momen dalam kegiatan olahraga. Selanjutnya ada foto nature. Foto nature itu bisa kita bagi jadi 3. Jadi ada foto flora atau foto tumbuhan kayak pohon atau tanaman. Ada foto fauna. Yang punya kucing mungkin bisa mulai hari ini dieksploitasi ya, jadi objek foto. Kemudian ada foto landscape. Landscape tuh kayak pemandangan. Ini contohnya pemandangan di pantai. Mungkin kalau yang daerah-daerah Bandung Selatan tuh, daerah main ke Pangalengan, Ciwidey, itu menarik tuh. Kalau di Bandung Utara ke Lembang kemana, itu foto landscape. Jadi tadi 1 foto human, 2 foto nature, kemudian ada juga kategori foto still life. Foto still life. Foto still life itu jadi foto objek yang mati gitu. Objek mati. Biasanya banyak digunakan untuk foto-foto produk. Untuk foto-foto produk, misalkan ini contohnya ada makanan, ini ada secangkir kopi gitu. Kemudian mungkin yang kelas 10 sekarang naik kelas 11, waktu kemarin bikin proyekan foto produk ya, foto produk. Jadi beli makanan, kemudian dikasih aksesoris segala macam, gimana supaya fotonya itu menarik. Nah ini banyak juga yang ambil, emang dia mengkhususkan untuk dia buka usaha, kemudian menerima khusus produk-produk untuk difoto gitu.
dengan apa ya, dengan fee satu produk sekian rupiah. Jadi produknya dikirim ke rumah, setelah selesai dikirim fotonya, udah baru terima pembayaran seperti itu. Kemudian yang terakhir ada foto jurnalistik. Nah, kalau misalkan ada momen-momen misalnya kayak kemarin ada kebakaran di satu daerah atau ada gempa di satu daerah, atau misalkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi seperti itu, ada demo, ada orang yang apa? Nah, ini foto yang kedua ini kan ini apa? Sangat kontras gitu ya. Satu kesulitan, satu kelihatan bersih dan hidupnya nyaman pisan gitu. Ini juga apa ya, menarik itu foto jurnalistik. Tapi intinya foto jurnalistik biasanya dia nanti akan digunakan untuk kebutuhan suatu berita gitu. Jadi ada tambahan caption atau tulisan yang menerangkan dari isi foto tersebut. Gitu. Sebenarnya masih banyak sih genre-genre lain gitu. Cuman kalau misalkan digabungkan, oh ternyata ini mah, misalkan saya seneng motoin street fotografi, oh itu masuknya ke foto landscape seperti itu. Cuman mungkin bukan di daerah ya, bukan maksudnya di suatu daerah yang masih alamnya masih hijau seperti itu, tapi landscape yang memang alamnya itu udah bangunan-bangunan segala macam gitu. Street fotografi, terus ada wedding fotografi. Wedding fotografi itu masuk genre bukannya? Sebenarnya masuk ya, tapi mungkin lebih ke human tadi ya. Gitu jadi. Banyak sih genre-genre lain, ini hanya contoh saja. Gitu. Kemudian, nah ini sekilas. Waktu kita sampai jam berapa ya? Jam 1.15. 1.15. Baik. Sebenarnya ada ini satu yang menarik bahwa kita itu harus menguasai komposisi dalam fotografi. Jadi mungkin pernah sering ya mendengar apa sih komposisi. Jadi komposisi itu gimana kita mengatur atau menyusun. Misalnya meja saya nih berantakan, kemudian saya rapiin mejanya, disimpan di sini atau dirapihin gitu ya. Pulpennya, jadi nggak berantakan gitu, dan enak dilihat. Tapi kalau dalam fotografi mungkin kita, kalau dalam foto produk masih bisa atur komposisi, diatur-atur produknya. Oh, produknya sebelah sini, aksesorisnya sebelah mana gitu, arah cahaya dari mana. Tapi kalau kita udah ke luar gitu, foto yang di luar, ya kita biasanya untuk cari momen yang pasnya itu kita mencoba, gak mungkin ngatur-ngatur gedungnya dipindahin dulu gitu kan, pohonnya pindahin dulu ngehalangin. Jadi kita mencari istilahnya tuh sudut pandang yang tepat. Jadi ada 3 poin ini untuk tentang komposisi itu. Dengan mengatur komposisi foto, kita juga dapat membangun mood suatu foto dan keseimbangan keseluruhan objek foto. Kemudian menyusun perwujudan ide menjadi sebuah penyusunan gambar yang baik, sehingga terwujud sebuah kesatuan dalam sebuah karya foto. Samping itu, melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa estetika dalam pribadi pemotret. Nah tentunya ini semua itu nggak instan ya. Maksudnya bukan instan, nggak tiba-tiba kayak dapat wangsit gitu. Tapi ini semua itu lebih ke jam terbang gitu. Semakin kita sering membuat foto, semakin kayak tadi mood, kemudian kesatuan gambar dalam kesatuan dalam gambar enak dilihat, kemudian melatih kepekaan gitu. Wah ini
ada momen yang menarik langsung dapat tembak, langsung dapat itu momennya. Nah itu lewat jam terbang gitu. Bukan jam terbang naik pesawat ya, tapi jam terbang itu banyak latihan. Baik, kita lanjut. Kalau mau itu bisa kunjungi ini detailnya, tapi nanti di pertemuan ketiga rencananya saya akan membuat teknik komposisi sama teknik kamera gitu. Nah, segitiga exposure teh basic pisan gitu atau sangat basic ya. Jadi kita perlu memahami apa itu segitiga exposure karena di fotografi itu yang exposure itu cahaya ya, kata lain dari cahaya. Jadi cahaya itu sangat ditentukan oleh 3 poin ini gitu. Yang pertama itu ada ISO. ISO itu ukuran seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Kalau yang sudah pernah pakai kamera digital atau di handphone juga sebenarnya ada mengatur ISO-nya mau berapa gitu. Semakin besar ISO-nya ya, maka gambar itu akan semakin terang gitu. Semakin kecil ISO-nya, maka gambarnya akan semakin gelap. Kalau aperture itu tuh seberapa besar sih lensa terbuka gitu. Jadi ternyata lensa tuh bukanya bisa diatur gitu. Bukaan lensa tuh, bukanya kecil aja deh, bukanya besar aja deh gitu. Itu ada tujuannya, ketika bukanya kecil otomatis cahaya yang masuk itu akan menjadi lebih sedikit. Tapi ketika cahayanya besar, bukaannya besar gitu, bukannya besar, cahaya yang masuk lebih banyak. Tapi kalau aperture sendiri itu banyak digunakan untuk melakukan teknik depth of field. Jadi mungkin bahasa yang memasyarakat tuh teknik bokeh gitu. Jadi kalau misalkan bukaannya besar, itu depth of field-nya dia semakin sempit. Jadi antara objek dengan background itu tuh kan pasti ada jarak ya antara objek dengan background, atau ada objek satu dengan objek dua. Kalau di sini dilihat bahwa si pohon itu kalau kita pakai bukaannya besar, biasanya bukaan tuh tandanya f2.8 gitu. Di sini kelihatan bahwa si pohon itu gambarnya tetap fokus, tapi background-nya dia udah blur gitu, udah bokeh gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai bukaan yang kecil, walaupun angkanya ini kebalik ya, walaupun angkanya besar, tapi sebenarnya bukaannya kecil gitu sih. Di sini jelas bahwa antara objek dengan background itu dia sama-sama gambarnya itu jelas gitu. Beda sama yang tadi ini. Ini gambarnya yang belakangnya blur, ini yang pohon sama gambar latarnya itu sama-sama jelas. Nah, satu lagi, shutter speed. Shutter speed itu rentang waktu jendela depan sensor kamera itu terbuka gitu, rananya terbuka itu mau berapa. Jadi bisa diatur, misalnya saya mau bukanya 1 detik atau 1/1000 detik gitu, pasti ada pengaruhnya gitu. Jadi contohnya di sini. Ketika saya menggunakan 1/1000 detik, otomatis dong 1 detik dibagi 1000 itu kan berarti 0,001 ya. 0. Jadi cepat sekali gitu. Mungkin kayak kedipan mata gitu, kedipan mata dia nutup lagi. Buka, tutup lagi. Biasanya digunakan untuk teknik freezing. Jadi contoh misalkan di sini orang lagi main basket, ketika dia melompat, dia belum sampai di bawah, tapi kita bisa dapat momen dia saat masih di udara bisa kita ambil gitu, tanpa
gambarnya ngeblur gitu. Tapi kalau kita pakai shutter speed rendah, misalkan 1/60, ketika orangnya lompat, mungkin dia akan seperti ngeblur gitu, agak berbayang gitu. Agak berbayang. Tapi ada juga teknik-teknik fotografi yang menggunakan slow shutter speed, misalkan teknik bulb gitu. Jadi kita mungkin pernah ada yang buat atau pernah lihat gambar jalan raya, itu banyak pisan itu jalan raya di jalan Afrika depan hotel apa sih itu teh, Premier ya. Kemudian ada cahaya-cahaya garis gitu, garis-garis. Nah itu tuh sebenarnya garis-garisnya dari cahaya lampu yang bergerak gitu. Jadi ketika bukaannya itu shutter speed bukaannya lama, misalkan 2-3 detik, dia akan terus merekam. Jadi kalau 3 detik, objeknya ngelewat 3 detik, misalkan ada titik cahaya, misalkan lampu motor deh, lampu motor melewat 3 detik, maka ketika nutup kembali si itu tuh sebenarnya si titik itu akan menjadi sebuah garis gitu. Ada contohnya enggak? Nah, ini penting untuk memahami apa itu segitiga exposure. Masih ada nggak slide-nya? Nah, ini mungkin contoh yang tadi itu. Nah, ini seperti ada garis-garis cahaya. Ini menggunakan shutter speed lambat gitu. Jadi ada mobil maju ke depan gitu, kemudian cahayanya terekam oleh kamera gitu. Jadi membentuk sebuah garis seperti itu. Nah mungkin itu masih ada. Nah jadi sebenarnya fotografi itu pertama harus banyak praktik, harus banyak mencoba gitu. Kalau misalkan ini 4 seri, apakah anak-anak boleh ini ya, boleh mencoba? Silakan ditulis ya, ini ada 10 kata kunci. Silakan ditulis. 1 flora, 2 street, 3 landscape, 4 thing, 5 human, 6 building, 7 food, 8 transport, 9 light, 10 fauna. Nah, dari pertemuan ini kalian coba bikin 10 foto dengan masing-masing kata kunci tersebut gitu. Lalu upload di IG masing-masing, tag ke akun Bapak, ke akun @tunriano. Nah, nanti kan masih ada pertemuan tentang cahaya, pertemuan tentang teknik kamera, atau pertemuan tentang bisnis. Nah, nanti kita lihat perubahannya antara pertemuan sekarang sama nanti di akhir pertemuan, ada perbedaan nggak sih fotonya. Jadi kita bisa mengevaluasi gitu, apa yang kita pelajari, seperti itu. Ya, tolong dicatat ya ini. Kemudian nanti nggak usah jauh-jauh, yang di dekat rumah aja gitu. Tinggal lihat nanti momennya apa segala macam. Kalau mau cari referensi dulu silahkan. Tapi intinya temanya 10 ini. Jangan apa ya? Jangan nge-cheat ya. Maksudnya download di Google, upload, wah itu ketahuan, gampang pisan ketahuan. Ini mah coba aja sejauh apa sih saya bisa membuat foto gitu. Apakah saya berbakat atau saya harus belajar dulu, seperti itu. Jadi silakan ya 10 ini kalian buat fotonya, upload ke IG, tag ke akun Bapak. @tunriano ya. Begitu. Nah, selesai. Oh, udah selesai lagi. Udah kerasa sejam deh. Nah, kalau minggu depan
kalau memang jadwal di kurikulumnya masih fotografi, kita akan membahas pencahayaan dalam fotografi. Karena penting, tadi di awal penting, maha penting gitu dalam fotografi, cahaya itu maha penting. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sharing untuk pertemuan pertama ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau bisa Bapak jawab, langsung Bapak jawab. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ed. Ya, Pak Tun Riano, terima kasih banyak atas penjelasan Bapak mengenai dasar fotografi tadi ya Pak. Sama-sama Pak Ed. Tadi tadi jelas sekali apa yang Bapak jelaskan dan ya menarik begitu ya. Saya tadi juga menyimak begitu. Ternyata memang kalau fotografi kan memang harus artistik ya Pak ya. Iya, Pak. Harus seninya itu dapat gitu. Ya. Nah, Pak Tun, ini langsung aja ke pertanyaan anak-anak ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Jaki, Ahmad Jaki dari kelas 11 TJA 1 menanyakan apakah ray tracing hanya sebatas pencahayaan atau ada lagi? Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Ahmad Jaki ini, Pak. Ray tracing itu maksudnya sebatas pencahayaan atau ada lagi? Mungkin Ahmad Jaki bisa bicara aja langsung, silakan. Iya, Ahmad Jaki masih online kah? Coba di unmute ya, speakernya, mic-nya, mikrofonnya. Ada nggak orangnya? Ya Pak, saya di sini Pak. Iya, gimana Ada. maksudnya? Iya. Mana? Ahmad, Ya kan banyak itu di YouTube kan banyak itu ada game yang pakai ray tracing. Apakah fitur ray tracing ini sudah lama atau baru-baru? Ray tracing di dalam dunia fotografi atau udah menjadi satu fotografi game atau tadi, apa? Tadi fotografi yang emang murni fotografi. Bukan dalam animasi kalau nggak salah. Atau 3D modeling, Pak. Sebentar, saya makanya bingung. Ini ray tracing karena perasaan baru dengar gitu kalau dalam dalam dunia fotografi, entah kalau di dunia animasi atau videografi. Kalau ray tracing mungkin yang dimaksud itu rotoscoping bukan? Nggak tahu Pak, saya ini nanya gitu karena nggak tahu. Ya kalau ray tracing itu kan sebenarnya menggambar ulang dengan teknik seperti cahaya gitu sih gambarnya tuh gitu. Kemudian dia bergerak. Gitu. Mungkin itu yang Bapak tahu gitu. Tapi kalau di fotografi sendiri saya baru dengar kalau ada ray tracing ternyata ya. Mohon maaf ya, coba nanti setelah ini saya cari tahu apakah di fotografi itu ada ray tracing. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ahmad, itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Tun Riano mengenai pertanyaanmu. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi ya, bisa nanti ditambahkan ya Pak Tun ya, jika di pertemuan berikutnya. Baiklah Pak, nah kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Fahri Alwi dari 11 TKJ 3 bertanya mengenai perbedaan antara kamera EOS dengan DSLR itu apa? Jadi gini. Tadi kalau misalkan kalau EOS itu dia tuh lebih ke kameranya tuh mirrorless.
Jadi dia antara jendela bidik biasanya nggak punya viewfinder si EOS tuh. Ya, EOS M berapa gitu, M3, EOS berapa gitu. Biasanya nggak punya jendela bidik. Tapi kalau jadi previewnya tuh langsung di layar LCD-nya tadi. Kalau di DSLR dia dia punya jendela bidik atau viewfinder. Jadi ada kayak dipantulkan ke atas baru bisa karena kan viewfinder dengan lensa itu nggak sejajar ya. Jadi dia dipantulkan dulu ke atas, baru bisa kelihatan gitu objek yang ada di depan lensa. Tapi kalau dari teknologi sendiri itu gimana tipenya sih gitu. Biasanya kalau mencari persamaannya, ya kalau perbedaannya itu ya tadi ya. Jadi dia nggak ada viewfinder. Tapi kalau mencari persamaannya, mungkin lebih ke sensornya, misalkan dia PSC atau dia udah full frame atau gimana gitu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Tun. Tadi saya kira jawaban dari Bapak sudah cukup ya mengenai pekerjaan terkait pertanyaan dari Fahri. Nah, berikutnya Pak ada pertanyaan dari Januar, ini dari 11 TJA3. Dia bertanya, kalau kita menggunakan kamera untuk merekam atau memfoto dengan resolusi tinggi, apakah memerlukan biaya mahal untuk membeli memory card dengan kapasitas yang besar, atau resolusinya bisa diatur sehingga menjadi hemat penyimpanan pada memory card-nya? Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, kalau format, berarti ini kalau terkait resolusi tinggi itu biasanya di setting kamera itu ada apa, mungkin kalau umumnya ada low, ada medium, ada yang large gitu ya. Nah, pasti otomatis ini sejalan gitu ketika kita menggunakan yang resolusi tinggi, dia akan memakan ruang yang besar gitu. Resolusi tinggi dapat memerlukan biaya yang mahal untuk membeli memory card dengan kapasitas yang besar. Ya itu sejalan, sebanding gitu, berbanding lurus itu antara misalkan kita selalu menggunakan resolusi yang tinggi, pasti media penyimpanannya juga cepat habis gitu ya. Maka dibutuhkan media penyimpan yang lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhannya hanya untuk misalnya bukan untuk cetak gitu, sebenarnya bisa diatur misalnya hanya untuk website misalkan, itu kan nggak membutuhkan resolusi yang besar, karena untuk kalau misalkan kita buat untuk kebutuhan website resolusi besar, ya walaupun bukannya berarti ini benar tidak ya, tapi ini logisnya gitu. Harusnya cukup dengan resolusi yang tidak terlalu tinggi gitu, atau sampai misalkan pakai format RAW gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan sih itu mah, masalah harga ya. Kalau mahal itu ya tadi ya sebanding sih sama kualitas itu. Jadi bisa diatur silakan diatur ukurannya. Tapi kalau misalkan masih memang membutuhkan resolusi yang tinggi dan banyak foto, ya otomatis membutuhkan memori yang besar, ya mungkin ya itu butuh keluar duit yang lebih besar gitu. Begitu mungkin Januar. Itu jawaban dari Pak Tun, Januar. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi boleh di post di kolom chat ya. Nah, Siap, kemudian Pak Tun atas jawabannya. Iya, terima kasih Januar, jelas ya. Nah, kemudian ada pertanyaan Pak dari Farel Abdul Wahid dari 11 Multimedia 4. Dalam settingan kamera khususnya basic,
itu kan terdapat segitiga exposure. Dalam segitiga exposure itu terdapat ISO. Nah, ISO itu kepanjangan dari apa sih, Pak? Sebentar Pak, ada kontak masuk. Iya. Bapak juga berterima kasih ya kepada kalian yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini luar biasa ya. Sesi kedua ini banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan yang maksud Bapak terkait dengan materi yang sedang dibawakan oleh Pak Tun. Bapak juga masih menunggu mungkin satu lagi pertanyaan lah dari kalian yang nanti bisa diajukan kepada Pak Tun. Tentunya ini ada hal penting. Iya Pak. Jadi, pertanyaannya teh. Nah itu dari Farel Abdul Wahid. Farel 11 mm4. Jadi ISO itu tuh sebenarnya standar internasional ya, internasional standar gitu, International Organization for Standardization gitu. Jadi kalau dulu mah masih di film tuh ada istilah ASA ya. Nah itu yang dijadikan standar internasional gitu. Jadi kalau misalkan di setiap kamera ISO-nya harus sekian, nah itu udah harus distandarkan di semua kamera seperti itu gitu. Misalkan penyerapan sensor cahaya yang masuk ke sensornya dengan ISO 200 itu di setiap kamera merek apapun yaitu udah standar secara internasional gitu. Jadi ISO itu standar internasional ya Pak ya? Iya. Iya. Itu mungkin yang bisa dijelaskan oleh Pak Tun untuk Farel. Selanjutnya ya Pak, pertanyaan dari Iqbal. Nah, pertanyaannya, ini Muhammad Iqbal Rashid dari 11 TKJ 3. Tadi kan salah satu perbedaan dari DSLR dan mirrorless adalah pada jumlah lensanya. Apakah ada perbedaan lain, Pak? Ini mengenai jenis kamera tadi ya, Pak? Mungkin saya coba luruskan ya. Sebenarnya perbedaannya bukan pada jumlah lensanya. Kalau lensanya mah sama satu gitu. Kemudian bisa di custom, sama dua-duanya bisa di custom. Maksudnya bisa diganti pakai yang lensa fix atau lensa tele atau lensa wide gitu, sama DSLR mirrorless bisa gitu. Perbedaannya itu tadi jadi kalau yang DSLR itu jadi ada yang dipantulkan gitu. Jadi di slide tadi bahwa ketika cahaya masuk itu kan otomatis dipantulkan ke atas, kemudian kita bisa melihatnya dari viewfinder gitu. Nah, sedangkan kalau pada mirrorless itu nggak bisa gitu, dia langsung karena nggak ada viewfinder, dia si previewnya itu langsung muncul di LCD gitu. Jadi nggak bisa kita intip, ya udah aja kita lihat di LCD-nya kayak di handphone, kita foto di handphone ya seperti yang tampak di handphone itu gitu. Jadi kita nggak harus mengintip itu mencari objek gitu. Kemudian apakah ada perbedaan lain seperti kelebihan atau kekurangannya? Kalau secara umum mungkin teknologinya sekarang mirrorless sudah hampir menyaingi DSLR ya. Tapi kalau yang setahu Bapak itu karena mirrorless bentuknya lebih kecil, mungil gitu, jadi sangat cocok untuk yang suka traveling atau apa gitu, karena itu ringan dibawa seperti itu. Sedangkan kalau untuk DSLR banyak digunakan di dunia industri, itu banyaknya pakai DSLR. Tapi sekarang ya mungkin gimana fotografernya ya itu.
Tapi kalau yang secara fisik yang dilihat, kalau mirrorless itu lebih mudah dibawa kemana-mana gitu, karena lebih ramping, lebih kecil daripada DSLR. Kalau kekurangan kelebihannya itu sekarang teknologinya udah hampir sama sih, mirrorless DSLR gitu, udah hampir sama. Tinggal nanti aja lihat tipenya seperti apa gitu. Ada yang sebanding gitu kan antara mirrorless dengan DSLR secara teknologi gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Tun atas penjelasan dari Bapak. Ini ada tambahan mungkin ya dari Raffi Fauzan mengenai terkait pertanyaan temannya tadi Jaki mengenai ray tracing. Dia menambahkan katanya sebenarnya udah ada dari dulu, cuman kalau buat game itu implementasinya baru sekarang karena belum bisa menjalankan video game secara real time, ray tracing. Tidak hanya sebatas cahaya, tapi juga shadow reflection. Katanya begitu Pak Tun. Ini mungkin tambahan dari siswa begitu mengenai ray tracing tadi. Mantap. Ya, makasih. Yeah. Siapa? Raffi ya? Raffi Fauzan dari 11 Multimedia 2, Pak. Ya, makasih Raffi atas ini. Karena di dunia game saya jarang main game gitu. Jadi, ya, nun ya Raffi ya. Iya Pak. Nah kemudian dari Muhammad Salman itu ada pertanyaan. Nah untuk tugas fotografi yang tadi Bapak sampaikan itu boleh diedit pakai aplikasi atau tidak? Editnya minor aja ya. Edit minor tuh maksudnya nggak menambah teks, nggak merubah warna. Tapi kalau misalkan mau ada cropping atau ya misalkan ini ada yang dipotong sedikit, istilahkan mau ngatur brightness, kontras itu boleh. Tapi kalau sampai merubah warna jangan, karena di awal ini belum ngebahas itu, kita nggak ngebahas sampai coloring gitu. Jadi masih bisa menggunakan aplikasi, hanya saja untuk pewarnaan tidak usah dulu ya Pak? Ya, yang minor aja, edit minor. Jadi cropping, misalkan brightness kontras, misalkan kurang terang atau dibuat lebih kontras supaya lebih tajam, itu kayaknya masih bisa gitu. Iya Pak, terima kasih atas penjelasan dari Pak Tun. Ini Pak, sudah jam 2:15, mungkin kita ini aja ya, kita sudahi pertemuan kita mengenai materi dasar-dasar fotografi bagian pertama. Sepertinya juga sudah tidak ada lagi pertanyaan dari siswa, sudah jelas sepertinya Pak. Iya. Ya, mungkin ini akhir dari pertemuan kita ya. Kita sambung lagi insya Allah pada Jumat pekan depan dengan materi yang sama ya Pak, dasar fotografi, cuma bagian atau sesi yang kedua. Minggu depan teknik pencahayaan iya. sama setting di kameranya seperti apa? Teknik pencahayaan ya Pak. Okay. Ya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak yang sudah bergabung pada kegiatan hari Jumat ini untuk sesi yang kedua begitu. Luar biasa semangat kalian, Bapak apresiasi sekali. Terima kasih sekali lagi. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin Pak Tun sampaikan terakhir. Ya, sama mungkin terima kasih udah semangat ya tetap mengikuti pembelajaran untuk pembelajaran online ini gitu. Sebab ya kita nggak punya pilihan lain gitu untuk untuk sekolah belum bisa gitu. Nah ini jalan satu-satunya untuk meningkatkan kompetensi ya lewat media digital ini, lewat video conference, lewat belajar daring seperti itu. Nah ya tetap semangat aja gitu, tetap produktif, jangan jadi tim rebahan ya,
nanti kalah bersaing kalian sayang gitu. Gunakan waktunya sama hal-hal yang produktif. Itu mungkin pesan Bapak. Terima kasih Pak Ep. Ya, baik Pak Tun, terima kasih. Dengan tadi pesan terakhir dari Pak Tun, maka kegiatan hari Jumat ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya, insya Allah pada Jumat depan. Sekali lagi terima kasih kepada kalian semua yang sudah bergabung. Terakhir dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan. Terima kasih ya. Pak Wahyu, pertanyaannya belum di copy paste. Udah saya share, Pak.